Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman. Masih dalam masa-masa lockdown, jadi hari ini alhamdulillah kita ada orderan besar lagi, yaitu sekitar 50 kilo. Nah, ini kondisi semayan saya. Dan untuk 50 kilo itu sekitar 2 hari, per 2 hari maksud saya. Per 2 hari sekitar 50 kilo teman-teman. Dan saya akan panen itu Caisim di sana. Nah, kalau untuk memenuhi 50 kilo tidak mungkin, tapi saya akan panen semua ini. Nah, kalau yang ini kan ini kemarin kailan kita tanam sini sudah panen teman-teman, dan ini Caisim. Nah, ini semayan saya ini ada Caisim yang sudah siap dipindah tanam juga karena sudah cukup besar. Ini teman-teman sudah tinggi, sudah rimbun. Nah, kalau di sana itu adalah semayan selada itu teman-teman. Itu semayan selada yang baru saya semai kemarin. Itu sudah sprout, kita lihat teman-teman dari dekat. Nah, itu sudah sprout beberapa teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tunggu. Nah, itu sudah ada yang ini juga, sudah ada yang muncul daun juga itu teman-teman. Nah, yang lainnya masih proses. Oke, kita terus jemur. Dan ini vertical hidroponik saya, iseng-iseng saja sebenarnya saya bikin ini teman-teman. Dan semua ini menggunakan barang-barang bekas. Untuk tutorialnya nantilah ya saya bikin, karena sebenarnya saya tidak terlalu rekomendasi juga menggunakan ini karena cukup banyak listrik yang dipakai. Dan kalau misalnya teman-teman ingin membuat ini untuk skala produksi itu agak susah teman-teman, karena ini kalau kita membuat vertical hidroponik, lokasi kita itu harus benar-benar full kena sinar matahari. Sementara kalau di sini pagi tuh hanya ini yang kena, siang di atas, sore juga enggak terlalu banyak. Ini sore, sudah sore. Nah, ini tertutup nih. Yang kena yang sebelahnya, yang bagian sini. Jadi kalau untuk hiasan ya saya sarankan untuk ini. Tapi kalau untuk produksi saya tidak rekomendasi ini. Tapi nanti saya akan bikin ini juga skala besar. Tetap akan saya produksi di sini. Cuman tujuan utamanya adalah sebagai hiasan saja. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita lanjut. Kita akan melakukan panen ini teman-teman. Ini Caisim sudah berumur 20 hari teman-teman. Ini kalau kalian lihat atap saya ini saya buka ya. Saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya, karena memang di video-video saya sebelumnya saya awal-awal saya berhidroponik itu saya pertama pakai paranet. Habis itu karena paranet tidak terlalu puas, saya ya tidak terlalu puas, karena saya menganggap bahwa paranet itu dia bisa memecah hujan, tapi tidak semua, tetap akan ada air yang masuk ke pipa. Lalu setelah itu saya menggunakan atap ini teman-teman, saya menggunakan atap. Nah, saya menggunakan atap ini bagus ya, bagus sekali. Tapi beberapa bulan kemudian itu saya merasa bahwa pertumbuhan sayur saya kurang, karena mungkin kurang sinar matahari. Karena kan ini sebenarnya ini atap fiber yang tidak disarankan untuk hidroponik, karena yang saya lihat itu bagusnya, itu kata teman ya, kata teman saya itu bagusnya kalau atap ini dia yang benar-benar transparan, benar-benar tembus pandang gitu teman-teman. Tapi karena harganya mahal, jadi saya memutuskan untuk buka saja dan kita beratapkan langit dan bersahabat dengan hujan teman-teman. Kalau untuk usia panen sendiri sebenarnya ini saya belum mau panen ya. Saya belum mau panen karena ini masih bisa besar lagi teman-teman. Ini masih bisa besar lagi, belum. Ini masih seberapa, ini masih bisa besar lagi teman-teman. Tapi kenapa saya panen sekarang? Karena permintaan sudah ada teman-teman. Jadi sebenarnya kita jangan terlalu menahan-nahan hasil tanaman kita. Bukan kita mau tolak rezeki atau kita mau memperbesar ukuran sayur kita lagi, bukan itu. Tapi adalah supaya perputaran kita dalam berhidroponik itu
bisa cepat teman-teman, karena itu semayan saya yang sana itu sudah akan kita pindah. Itu sudah besar-besar teman-teman. Itu kalau dia ibarat manusia, itu mereka sudah ini nih, sudah berantem satu sama lain tuh. Aku duluan yang naik. Nah, makanya kita biar mereka tidak berantem, kita akan cepat-cepat pindahkan ke sini. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa kalian bersihkan dulu instalasi. Kenapa? Kenapa saya suruh bersihkan instalasi? Karena coba kalian lihat, ini lumut-lumut teman-teman. Kalian lihat ini lumut-lumut. Nah, di dalam pipa juga kalian lihat itu lumut-lumut. Nah, kenapa saya suruh bersihkan teman-teman? Itu sampai sepupu saya itu sampai di luar-luarnya juga dia harus bersihkan. Tapi setahu saya kalau misalnya pipa itu dia terlalu kotor, itu nanti ketika kita menambahkan nutrisi, itu nutrisi yang masuk ke dalam pipa itu tidak hanya diserap oleh sayur, tapi juga diserap oleh sekumpulan lumut-lumut bandel teman-teman. Jadi untuk mengatasi itu kita harus bersihkan. Dan instalasi yang ini teman-teman, saya untuk persiapan menanam selada. Karena jujur saja teman-teman, seumur hidup saya berhidroponik, saya baru sekali dua kali menanam selada. Itu pun ada yang berhasil tapi hasilnya kecil, ada juga yang berhasil tapi hanya sampai 10 hari HST. Setelah itu gagal, rusak. Saya tidak tahu kayak bagaimana, tapi menurut teman saya, kalau untuk selada sendiri katanya dia memang harus dimanjakan. Treatmentnya harus khusus teman-teman. Karena apa? Karena selada itu manja katanya. Kalau kayak sawi begini mah mereka tahan banting, mereka ini tukang pukul semua. Untuk membersihkan pipa sendiri atau instalasi kita itu ada beberapa cara. Kalau cara yang saya gunakan adalah menggunakan bor, terus saya menggunakan as dari mesin pemotong rumput, lalu ujungnya saya ikat dengan dawai, lalu kita bor. Cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan sikat WC, terus ditaruh pipa. Jadi nanti itu tinggal digosok-gosok masuk ke dalam pipa ini. Tapi cara yang saya gunakan adalah dengan menggunakan bor. Kalau kalian mengikuti channel saya dari dulu, kalau kalian subscribe lama saya, itu saya pernah mewawancarai sahabat saya namanya Bang Andrea Mabel. Sudah sering juga dia masuk di video saya. Jadi sebentar ini kita akan ke tempatnya, kita akan kumpul sana dengan teman-teman Anoa Hydroponic Squad Kendari. Kita akan mempacking sama-sama sayur untuk nantinya dikasih ke pelanggan yang telah memesan. Nah, ini teman-teman, kita habisi semua ini yang ada di sini. Nah, itu tante saya juga ikut membantu untuk panen. Besar-besar semua teman-teman. Ini aja nih yang di sini agak kerdilin ini. Tapi kalau yang di sana besar-besar. Lihat diangkat. Tuh. Coba angkat Tata. Coba angkat. Mantap. Lanjut. Nah, itu teman-teman sudah dipanen sebagian. Kalau kalian lihat akarnya bagus-bagus teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kalau kalian lagi panen dan packing itu kalian filter baik-baik. Supaya apa? Kita menjaga nama baik kita di customer. Jadi ini hasil-hasil filteran. Ada yang patah, terus ada yang daun kuning, daun tua, itu kalian buka semua teman-teman. Jangan dimasukkan dalam packing. Kita menjaga kepercayaan kita dengan customer dan menjaga profesionalitas kita dengan customer. Nah, ini anak saya guys, dia juga bantu buat panen. Suatu saat kalau kamu besar, kamu lihat video ini ya, suatu saat ini akan jadi milikmu, usaha ini akan jadi milik anakku. Jadi bantu panen ya. Wih, jagonya. Wih, hebat dia guys. Wih, hebat dia. Wow. Wah, hebat dia nih. Bajunya turun sebelah nih teman-teman.
Dia suka sekali sama kucing, guys. Nah guys, sekarang sudah jam 8 lewat ya. Sudah jam 8 lewat. Sekarang kita menuju ke Family Garden, kebunnya sahabat kita Bang Andri Amabel. Sudah lama juga saya hendak ke sana. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan kebunnya, tapi malam hari teman-teman. Semoga pencahayaan di sana bagus ya. Saya lupa bawa lighting juga. Subscribe terus channel saya, thanks. Halo teman-teman, jadi kita sudah di Family Garden sekarang. Wuh, makin jaya kebunnya itu, Bang Andri. Halo Bang. Iya. Apa? Ini sudah video ini, jangan ke foto. Wow, ini teman-teman. Ah, itu Pak Ketua kita. Halo Bang Wahid. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah ya. Pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota Soekarno memberikan ruang buat teman-teman. Jadi kita bekerjasama dengan Pemda untuk sayur apa yang ada? Tinggal ada ini Pak Caisim kualitas kangkung. Kangkung Pak ini, jadi saya nggak tahu Pak ini kangkung apa caisim ini. Jadi ini bentuk kepedulian kita karena pada saat pandemi corona ini pasaran restoran lesu ya, pasaran restoran lesu. Jadi kita bekerjasama arahan dari Bapak Wali Kota Kendari Soekarno untuk bekerjasama dengan teman-teman. Nah ini sebagian juga untuk disumbangkan ya. 15 ya. Nah itu teman-teman, lagi semua sibuk semua. Ini yang sudah di packing. Ada Pak Rizal, masih ingat sama Pak Rizal? Pak Rizal, hai. Cakep banget. Ada Syahril, hai Syahril. Ih, jeleknya. Ada final. Ya, halo, assalamualaikum guys, sahabat Hibernita ya, Hibernita channel. Malam ini kita lagi panen seluruh sayur-sayuran hidroponik guna untuk dibawa ke customer. Dengan customer kita itu kita dituntut untuk menyiapkan 50 kilo per 2 hari. Jadi 50 kilo per 2 hari. Berarti kita Tapi malam ini kita lebih kayaknya. Tapi tidak apa-apa. kalau tiap hari kita di kebun, kita kasih begini-begini batangnya. Pas Pak besarkan 2 hari, bebas kita mau dapat 50 kilo, Pak. Tuh. Jadi, Sarir kerjamu nanti tiap pagi pas begini-begini. Oh, gosok ini sayur supaya danai. Kalau bisa dapat 50 kilo satu hari. Diurut. Jadi totalnya 50 kilo guys. Nah, 50 kilo ini tergabung dari seluruh komunitas Ano Hidroponik. Nah ini kebun Masih jauh dari jantung kalau masih di Marina. Bang Andre sekarang. Wih, tambah luas teman-teman. Ini ditambah lagi, diperpanjang lagi di sini. Diperluas, sorry. Ya, jadi ini kailan yang kita sudah panen juga. Ini kailan yang sudah dipanen. Nah, jadi saya panen di sini sistemnya, caranya saya hanya motong batangnya dan saya simpan seperti ini ya. Ini contohnya. Ini. Nah, jadi kita pangkas di sini ini kailan, nanti tumbuh lagi yang baru. Gitu. Oh, jadi kailan itu bisa tumbuh berapa kali ya? Bisa tumbuh 3 kali. Jadi kailan itu bisa tumbuh 3 kali. Nah, ini contohnya seperti ini. Sahabat Hibernita, mungkin kita bisa jalan-jalan. Ini juga sistem NFT yang sudah habis dipanen. Ini juga sistem NFT semua. Bisa kita lihat di belakang. Nah, ini ada peremajaan juga. Ini ada peremajaan juga. Ada peremajaan di sini mix campur-campur semua di sini. Ada caisim, ada kelihatan cek. Ada caisim, ada selada dan ada pakcoy dan ada kailan. Selanjutnya kita ke sini. Nah, ini khusus untuk selada ya. Ini peremajaan selada. Kelihatan cek.
Nah ini peremajaan selada. Berarti sebentar deh. Ini peremajaan selada semua yang masih berumur seminggu. Nah ini yang sudah mulai besar-besar juga sudah siap pindah. Peremajaan juga sudah siap pindah selada. Ini yang tadi yang baru saja dipindahkan. Ini ada selada yang juga baru dipindahkan. Ini ada caisim, terus ada selada lagi di sini. Dan ini juga masih kosong lagi sementara direhab, masih diperbaiki dan sistem NFT juga. Ini yang menarik di sini, menariknya di sini adalah pipa. Ini pipa, tapi saya sarankan untuk menggunakan pipa 3 inci ya yang dibelah dua. Nah, saya di sini hanya menggunakan pipa 2,5 inci. Kenapa demikian saya menggunakan pipa 2,5 inci? Karena saya di sini hanya untuk tanaman baby. Jadi ini kayak baby pakcoy, baby selada. Jadi saya menggunakan pipa 2,5 inci yang saya bagi dua. Dan penutupnya ini sangat menarik ya. Penutupnya ini saya menggunakan sisa potongan talangu ya. Jadi sisa potongan talangu saya tinggal kasih begini seperti ini. Lah jadi bisa dilihat ini sangat menarik. Maaf ini masih rumputnya masih berantakan ini karena ini lahan dua family garden hidroponik farm Kendari yang masih sementara penataan. Nah ini juga kita bisa lihat selada. Ini ada caisim yang saya masih gabung. Nah ini ada selada yang wah lumayan luar biasa cantik banget ya. Ini seladanya bisa di set ini. Nah, ini masih berumur 16 hari. Nah, ini luar biasa ya. Ini kemungkinan besar ini sampai di umur 30 hari ini tidak akan terjadi bolting. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan dia sehat. Bagus banget kan, Cek? Saya lihat ini. Seladanya top banget. Okay. Nanti kita bisa jalan-jalan lagi ya di sini untuk part 2 ya. Siap. Karena penontonnya alhamdulillah sudah 130.000. Oh, top alhamdulillah. Mantap, sukses terus untuk Hibernita juga ya. Dan teman-teman yang mau belajar hidroponik nanti bisa DM di Hidroponik Farm Kendari tanpa spasi. @Hidroponik Farm Kendari. Di bawah sini. Di bawah sini ya. Hidroponik Farm Kendari. Nanti kita teman-teman mau minta resep hidroponik, nutrisi hidroponik, atau mau bertanya masalah hidroponik, nanti kita sharing. Nah ini kebunnya Bang Andre yang pertama. Jadi ini teman-teman di sini ada grow light tuh. Ini kayaknya peremajaan semua di sini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada vertical hidroponik. Nanti kita akan bahas sama-sama dengan Bang Andre. Nanti kita akan bahas sama-sama. Dan kita akan belajar bagaimana cara membuatnya. Bagus sekali nih teman-teman. Saya udah lihat bagaimana jadinya. Maksudnya pas panen tuh saya udah lihat. Nah, ini kita sudah packing tadi guys. Dan sekarang kita akan membawa sayur ini ke customer. Sorry agak gelap karena tidak ada lighting. Tidak ada lighting teman-teman. Kembali lagi sahabat Hibernita, di sini saya mau memperlihatkan ini adalah caisim Sinta ya. Ini caisim Sinta. Jadi ini umurnya sekitar 28 sampai 30 hari umurnya. Nah, kenapa bisa selebar ini daunnya? Ya, karena mungkin satu faktor matahari, kan? Jadi sebaiknya kalau untuk menanam sawi-sawian itu kita harus memberikan tanaman untuk tercukupi cahaya penyinarannya. Minimal itu 8 jam lah. Jadi kalau 8 jam dengan nutrisinya yang cukup, kita mainkan di angka 1200 ppm, insya Allah hasilnya bisa seperti ini. Nah, jangan lupa flowersnya juga, kecepatan debit airnya juga kita main di 3 liter per menit. Nah, pH-nya atur di 6. Di sini ada modul juga, tapi dari duct kabel atau talang listrik. Ini ukuran 5x5 kalau tidak salah. 5x5 cm kalau tidak salah ya. Yang saya cari, saya juga ingin sekali sebenarnya tanam pakai ini, tapi saya belum dapat. Saya nanti ingin cari yang dia itu lebarnya 10 cm, tingginya 5 cm, karena bagus. Dia sudah ada sama ini teman-teman. Ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka teman-teman.
bagus bagus. Tapi ini belum dites. Nanti kalau memang Bang Andre sudah tes ini dan hasilnya bagus, nah nanti saya juga nanti mungkin akan beli talang ini. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter kalau tidak salah. Oke teman-teman, cukup sekian. Itu ada Syahril di situ. Cukup sekian video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.